Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Wa qala ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Alhamdulillah, Bapak, Ibu, para alim ulama, pada subuh hari ini sama-sama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat kesehatan. Yang sehat itu kita baca bangun dari subuh kita baca bangun dari tempat tidur kita, itu sehat namanya, Pak. Kita khawatir tadi subuh pas kita bangun bukan di alam dunia lagi, pas cingok malah gelapnya gitu. Rupanya ditekapi bini pakai bantal. Kita meninggal lah di mana nih kan. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap gerak-gerik kita Bapak Ibu yang kita bawa dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu tidak lepas daripada catatan daripada Raqib dan Atid yang ada di samping kiri dan kanan kita. Dan tidak akan lalai sedikit pun malaikat Raqib dan Atid ini mencatat apa yang kita rasakan, apa yang kita jingok, dan apa yang kita pikirkan. Tapi hebatnya Bapak Ibu, setiap apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan kemaksiatan, itu belum dicatat oleh malaikat kiri sebelum kita melakukan keburukan itu. Yang lebih hebatnya apa lagi? Ketika kita memikirkan kebaikan, niat kebaikan, belum kita melakukan kebaikan, lah dicatat kebaikan dalam diri kita. Itu Pak. Jadi niatlah mulai sekarang. Aku balik ini nak bersedekah, walaupun kaki tidak bersedekah, tak dapat pahala. Ji malaikat nak budi ke kau ni? Ada apa-apa? Itu. Jadi kalau kita berpikir dari kemarin, dari semalam, ketika kita nak tidur, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah janganlah sampai kesiangan aku nak tahajud subuh, nak tahajud jam 3 ini, jam 4 ini tahajud, salat subuh ke masjid. Lah dipikirkan sebelum tidur Bapak, Ibu, sepanjang kita tidur dinilai oleh Allah ibadah. Sampai kita bangun pun kita tercatat sebagai orang-orang yang beribadah. Itu Pak, mulianya kita Pak. Seandainya tidak terbangun, ternyata kelelapan tidur tadi, banyak pikiran, banyak terbawa mimpi segala macam, tapi kita telah dicatat oleh Allah sebagai ibadah. Tapi tetap semayang walaupun tidak terbangun. Karena tidak kata hukuman bagi yang lupa Pak. Kalau ditanya Ustaz, apa dia hukuman bagi yang lupa? Tidak kata hukuman bagi yang lupa. Dalam Al-Quran itu satu pun ayat tidak ada hukuman bagi yang lupa. Tapi yang lalai banyak. Bedakan antara lupa dengan lalai. Beda. Jangan cak-cak, oh ya Allah, aku ni caknya lah sudah salat subuh. Padahal dia lalai, bukan lupa. Lah tahu salat subuh ini, salat subuh agak bela ngantuk. Tertidur dia, bangun dia jam 7. Salat dia jam 7, itu lalai. Maka dikatakan dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Celakalah bagi orang yang melalaikan sembahyang. Salawat bertangga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Yang kami muliakan seluruh pengurus masjid serta jamaah-jamaah subuh di Masjid Nurul Sa'adah, yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berangkat dari tema subuh hari ini, semangat kita mengejar dunia, tak kalah semangat kita mengejar akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ni Bapak, Ibu, kalau urusan dunia ini Pak, kurasa kita ni wong-wong yang serius galau dengan dunia Pak. Mana buktinya serius? Coba kamu, ada yang polisi tak sini? Kata polisi. Oh, ada di rumah polisi tidur. Mana bukti serius Bapak? Coba tanya wong-wong yang lulus polisi. Cak mana dia latihan supaya lulus polisi? Cak mana dia mengerjakan soal supaya dia lulus polisi? Dokter. Cak mana dia giatnya belajar Pak, ngambil S1, S2 kedokteran sampai S3 kedokteran, spesialis pula. Saking dia seriusnya untuk menghadapi dunia. Serius. Boleh serius. Yang PNS segala macam, nah dipikir kegawian besok, apalah gawe ini. Yang ngajar besok ngajar ini, ngajar itu, ngajar itu. Wis serius ya Pak. Jangan sampai telat. Kalau telat kena potong gaji. Nah bangun. Kata bosnya, kita masuk jam 6.00. Kalau telat semenit dipotong 100.000. Kita Bapak mulai subuh-subuh lah bangun segala macam untuk supaya tidak telat. Tidak telat bergawi. Cak itulah kira-kira kita dengan dunia Pak. Tapi Bapak dengan akhirat sama tak kira-kira dengan akhirat. Kita semangatnya mengejar akhirat. Maka kata Nabi, "I'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan." Kejarlah kamu dunia kamu, terserah kejar. Yang kawian kamu di darat, bergawilah kamu di darat. Yang di laut, bergawilah di laut. Yang di udara, lajulah kamu ke udara. Kapal terbang, jadi pilot, lajulah. Asal halal, boleh. Bergawilah. Seolah-olah kamu hidup selamanya. Kita berpikir, ya Allah, aku masih hidup lama ini, aku nak banyak-banyak ambil duit. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, jingok juga akhirat kamu. Gawe ke juga akhirat kamu. Ngapa? Seolah-olah kamu mati besok pagi. Kalau kita berpikir mati besok Pak, mati pagi besok, oh ya Allah Pak. Ya pikir lagi makan ya. Ibadah terus. Karena kita ini beda Pak. Dengan dunia ni ya Allah begitu semringahnya gitu. Semangatnya gitu dengan dunia. Datang ke masjid jauh dari perasaan Pak nak ke masjid tu Pak. Jauh ni Pak. No, mondar-mandir ke sini, ke mall ini nyampe, ke mall nyampe, ke PTC nyampe, ke 16 nyampe, ke masjid dah sampai. Sampainya kapan? Seminggu sekali nyampe. Sampai jauh nih, Bang, gitu. Baru nyampe? Iya, baru nyampe masjid. Kapan nyampenya? Jumat. Ada yang setahun sekali baru nyampe, Pak. Saking lamanya dia dah nyampe berjalan. Pulau Kiran mondar-mandir Palembang lewat, no, Banyuasin, bukan ini lah lewat galau. Tidak nyampe ke masjid. Sesat kali ini. Tidak nyampe ke masjid. Pas muncul Lebaran, no, baru nyampe. Iya, jauh nih perjalanan. Ya Allah. Di depan pulau Kendal, pegang tasbih, besal, takbiran ya Allahu Akbar. Siapa lagi kita baru mudi, aku mamang ini. Kendalnya pakai baju partai belakangnya.
gitu. Ngomongin politik dulu lagi, kita marah ya. Tak boleh ngomong politik. Pertanyaannya boleh tak kira-kira ngomongin politik di masjid? Hah? Tidak usah, bukan tak boleh ya. Tidak usah, bukan tak boleh. Boleh tak? Boleh. Politik bagian Islam? Iya. Salah kalau ngomongkan tak boleh tak. Tidak usah itu menghilangkan kemudaratan. Kaki tersinggung. Kemarin bela ada tersinggung. Aku di partai ini. Nah, insyaallah Nabi itu Bapak, ketika Nabi meninggal, yang dipikirkan sahabat itu apa? Siapa yang nak gantikan pemimpin? Itulah bagian politik. Itulah bagian politik. Kalau kita umat Islam tidak ngomong politik, masjid, seandainya Pak, masjid tidak diperbolehkan ngomong politik, maka wong caleg itu bebas liar dia di organ tunggal untuk ngomong politik. Kalau ada yang hadir di organ tunggal, ada biduan segala macam. Kalau masjid dilarang untuk berpolitik, maka tempat KP-KP dijadikan uang pusat politik. Kalau ada siapa yang dalam KP-KP kan? Nah, itu dikhawatirkan. Maka politik, bukan kita anti dengan politik, tapi kalau kita bicara dengan politik itu berarti bagian dari Islam. Maka kalau dikatakan fungsi masjid itu Pak, banyak Pak fungsi masjid Pak. Fungsi masjid itu tempat ibadah, tempat majelis, tempat pendidikan, tempat politik. Itu fungsi masjid. Nah, asal tidak ngatoi wong. Kita berpolitik, ngatoi partai sebelah mana ya? Hijau itu. Celek segala macam. Kecuali ada kecuali si Fulan lah tahu dia bandar narkoba, sering nodong, nyalon, itu perlu Pak dikasih tahu Pak. Perlu dikasih tahu. Ngapa? Kalau tidak dikasih tahu sampai dia jadi bahaya Pak. Siapa yang bahaya? Kita galau-galau. Maka satu doa kata Nabi, kalau seandainya doa kamu itu terkabul, tahu doa itu terkabul, maka doalah kata Nabi, mintalah pemimpin yang adil. Ngapa pemimpin yang adil? Kalau kita minta dengan diri kita, ya Allah berikan aku rezeki untuk kita dewek Pak. Ya Allah ampuni dosa untuk kita dewek Pak. Ya Allah jadikan aku orang yang bermanfaat untuk kita dewek. Tapi kalau kita bilang ya Allah berikan kami pemimpin yang adil, maka seluruh Indonesia terasa keadilannya. Nah itu manfaatnya. Itu dianjurkan oleh Nabi, apabila kamu ada doa yang terkabul, satu doa terkabul baik, maka mintalah pemimpin yang adil. Oke, kita lupakan masalah politik, kembali lagi ke sini. Lagi ada yang itu. Nah, insyaallah ya. Karena kami bukan partai, kami juga bukan nyalek, nyalek dah. Rai-rai caleg nekati rai-rai caleg kan. Ada lo nyalek dekati juga Pak. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita ini sekali lagi coba tengok uang pedagang Pak di pasar Lemabang dari jam 2 tuh rame Pak. Jam 2. Saking dia seriusnya untuk cari dunia Pak. Saking seriusnya Pak. Jam 2 dia lah bangun sampai subuh, sampai jam 9 baru balik. Bahkan Bapak ada sebahagian kita dari jam 2 sampai jam 6 sore baru balik lagi. Untuk apa? Mikir ke dunia. Saking seriusnya untuk nabung, seriusnya untuk mikir ke cak mana dia berharta. Kumpul ke harta, banyak hartanya. Seperti yang dikisahkan di surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur, wong yang menimbun harta. Ada yang pegawai negeri, TNI, polisi, setiap gajian dikumpulkan harta Pak, begaji dia dikumpulkan hartanya. Banyak yang berdagang segala macam. Boleh Pak, boleh silakan. Tapi jangan sampai kamu melupakan
akhirat. Berdagang kita jam 6, kami jujur baik Pak. Kami keluar subuh tadi lah ada wong yang keluar juga untuk begawi. Dijingok enggak Bapak? Kita keluar subuh untuk ke masjid, sebagian teman-teman kita ada pergi untuk begawi. Baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dung, dia gitu ke motor, dung, 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 pergi, baru azan Pak. Kemana perginya? Nyari duit. Entah semacam apa ini. Hah? Alhamdulillah. Iya, ketemu di masjid stop. Berarti dia benar-benar i'mali dunyaka tadi ka'annaka ta'isyu abadan wa'mali akhiratika ka'annaka tamutu abadan. Kita berharap cak itu, Pak. Kita berharap juga wong-wong di pasar itu ketika azan stop, dia berdagang, tinggal ke dagangannya, dia ke musola untuk sholat subuh. Jangan kita pikir ke Pak. Jangan kita mikir kita yang ibadah saat ini Pak itu lebih besar pahalanya daripada wong yang di pasar itu dia sibuk tapi dia ibadah, itu lebih besar Pak pahalanya Pak. Kalah gitu Pak. Wong yang sibuk Pak di pasar, sibuk. Ketika azan ditinggalkannya, dia ke musola, sholat, lebih besar pahalanya Pak daripada kita yang santai-santai dak kate gawe kita ke sholat, kita ke masjid. Ngapa? Lah wajar kita dak kate gawe. Gawe yang payahnya dak kate gawe dak galak ke masjid. Nah, itu. Sibuk tidak dak galak ke masjid. Nah, itu. Jangan kita pikirkan itu di pasar tidak, Pak. Maka ibadah uang yang dicintai oleh Allah itu termasuk ini. Uang yang sibuk dengan dunianya karena memikirkan kehidupan untuk anaknya, karena memikirkan kehidupan untuk istrinya, untuk makannya, tapi di sisi lain dia tidak meninggalkan ibadah. Luar biasa. Ya. Kalau kita jingok di wong-wong yang bintang-bintang tinju, siapa namanya? Bintang tinju, Nurmagomedov, wong Rusia itu siapa yang kenal? Nurmagomedov, Khabib, bintang tinju Rusia yang terkenal Bapak. Tapi setiap kali dia menang, dia selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Setiap kali dia ninju wong, gocok wong, kalimat Alhamdulillah. Jangan ditiru Pak. Jangan mentang-mentang kita gocok wong, Alhamdulillah. Nah, tapi itu dalam pertandingan. Iya, jangan tiru mentang-mentang tinjuan enggak. Tapi dia Bapak tidak pernah melupakan daripada Allah, tidak pernah. Walaupun dia sibuk dengan dunia dia, sibuk dengan urusan dia tinju, tapi dia setiap kali menang dia ucapkan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Itu luar biasa. Jangan sekali-kali kita melalaikan daripada Allah. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Wong yang sibuk itu Pak. Wong yang sibuk dengan dunia itu ladas Pak. Ladasnya. Oh, dapat duit berdagang jadi bos segala macam. Ladas dia ada duit beli dia tanah di KM12 tandanya. Ada duit dia beli di Mata Merah, banyak tanah kosong di situ beli. Perumahan, tidak ditunggu rumah tu Pak. Beli baik. Ada perumahan di sini KPR, beli laju. Nah, untuk apa? Dah kaki urusan untuk apa? Yang penting beli dulu. Untuk apa katanya? Investasi. Nah. Kadang dapat duit lagi, beli lagi dia ruko, banyak ruko sini, ruko di situ, ruko sini. Punya siapa ruko ini? Punya Bambang ini. Punya siapa? Punya Wacek ini. Punya siapa? Punya Wacek itu. Banyak Pak. Tidak ditunggu dah, belum ditunggu. Masih cuma beli untuk investasi Pak. Banyak singgonya Pak, beladas gitu. Hatta zurtumul maqabir, sampai dia masuk ke kuburan. Baru sadar, ya Allah. Banyaknya harta kemarin belum terpakai. Ruko aku yang di KM12 itu masih nganggur, belum dijualkan. Menjual.
Nyesel, baru nyesel, ya Allah banyak lihat harta. Maka harta rezeki kita itu Pak, rezeki kita yang sebenarnya apa yang kita makan saat ini, apa yang kita pakai, dan apa yang kita rasakan saat ini. Itu rezeki kita. Apa yang kita makan, itulah rezeki kita. Nah, uang rumah masak rendang di rumah pagi ini belum tentu rezeki kita Pak, belum tentu Pak. Entahan bayar rendang itu tumpah entah habis, tidak baca kita makannya. Yang rezeki kopi ya. Belum tentu Pak. Gaji kita yang bulan depan Pak, gaji kita yang bulan depan, gaji pensiun, gaji yang masih aktif, belum tentu rezeki kita Pak, belum tentu. Pun duit kita yang saat ini di ATM Pak, berapa puluh juta, 10 juta, 20 juta, 1 miliar mungkin duit kita yang di ATM saat ini. ATM BSI, BRI, Sumsel, Babel, banyak singgonya di dompet ATM, kosong kalau isinya. Kami banyak ATM, ada isi. Gonyo ada galau, seluruh bank ada galau dikumpulkannya. Belum tentu rezeki itu, belum tentu. Balik ini masuk angin, laju seandainya, laju. Nah, ATM tadi mulai kayak gitu. Setelah nigo mulai kayak gitu. Anak bini gitu, nino ATM. Ini mana lah buku rekeningnya? Nah, kita tukar kelah duit ini. Nah, kita ambil kelah ini. Hitung-hitungnya. Wih banyak rupanya duit apa ini? Dimbeknya. Mulai besok dikumpulnya dari siko ATM. Belum tentu rezeki kita Pak, belum tentu. Jadi rezeki itu apa yang kita makan saat ini, itulah rezeki kita. Apa yang kita pakai saat ini, itulah rezeki kita. Baju-baju yang kita pakai saat ini rezeki kita Pak. Baju yang di rumah yang masih di lemari Pak Haji, belum tentu rezeki kita. Balik ini masuk angin, laju. Baju ganti baju gitu Pak, putih-putih bajunya. Walaupun tidak didoakan, tapi itu juga pasti Pak. Walaupun tidak didoakan juga pasti ya. Jadi kami juga ada anak murid sehat Pak. Anak murid kami masih muda, anak murid juga masih muda namanya anak murid kan. Sehat Pak. Siangnya masih les untuk belajar. Maghribnya juga masih senang-senang. Malamnya sesak napas. Dibawa ke Rumah Sakit Muhammadiyah. Belum nyampe sejam laju Pak. Masih muda Pak, masih muda. Tidak ketahuan. Ngapa? Kalau lah nyampe ajal kita, batas usia kita Pak, tak ganti lagi yang baca menghalangi. Tak baca mundur, tak baca maju. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Laju. Oh, belum. Nah, laju. Udah, apalagi yang tua, Pak. Nah, pikir kelak kamu yang itu. Nah, banyak Pak. Belum tentu rezeki kita. Banyak. Ada yang lagi begawi, laju. Ada yang lagi makan, laju. Ada yang duduk, laju. Ada yang lagi dengar ceramah, laju Pak. Banyak Pak, sering kejadian. Tapi yang lagi ceramah jarang. Jarang kejadian. Ya. Baca juga laju. Ini kami di dusun. Di dusun Oganilir ceramah pernikahan. Kami sudah ceramah, makan, beladas makan. Ya, rumah panggung. Kalau di dusun itu rumah panggung, Pak. Ada orang dusun sini. Dusun, Pak. Oh, Tanjung Batu. Tap Tanjung Atap. Kalau dusun itu rumah panggung, Pak. Rumah panggung. Sudah ceramah. Jadi waktu makan di bawah, turunlah ke bawah. Silakan Ustaz untuk mengimami makan kita pada siang hari. Makanlah.
Dia di belakang bek nasi. Kami ke pucuk pulau, makan di pucuk. Dia tetap di bawah. Sambil agak kiki makan, hahaha, makan segala macam dimakan. Tuh mengkelen Pak, mengkelen saat itu Pak. Laju Pak, laju saat itulah. La ilaha illallah. Belum nyampe semenit Pak, ditinggalkan pas sedang makan. Wallahu alam apa dia tulang ayam apa. Takdir. Iya, benar. Jadi tidak katik Pak. Ya. Kalau kita diingati malaikat lemah Pak, woi, bulan depan kau laju, siap-siaplah alamak Pak. Ya. Mulai kita bersiap harta kita yang masih banyak, mulai kita infakkan, sedekah banyak. Tapi oleh karena kita tidak tahu nih Pak, maka kita harus beribadah kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke dalam kuburan. Kalla sawfa ta'lamun. Jangan, kata Allah saat itu. Kamu jangan cak itu. Kamu boleh, kata Allah, kamu nak bekerja keras, nak begawi seharian, boleh. Tapi ketika masuk waktu zuhur semayang, ketika masuk waktu asar semayang, jangan nak semayang. Sholat. Kalau masuk kami semayang Pak. Indah semayangi ya. Ini kalau maghrib datang. Itu boleh, kamu jangan, kata Allah. Kamu nak nyari harta seharian, lajulah. Tidak kata yang melarang, asal itu halal. Bahkan kita cari harta yang halal itu termasuk ibadah juga Pak, dan pahala juga. Tapi kalau kamu cari harta itu lalai dengan ibadah, maka Pak, untuk apa? Kita nyari harta kaya itu di dunia, tapi sengsara kita ya akhirat. Untuk apa? Lajulah, kamu yang begawi di laut, seharian, kadang uang yang begawi nelayan itu Pak, sebulan sekali baru balik ke rumah. Anak bini lagi tak terus lagi. Lajulah. Tapi waktu zuhur dia semayang, waktu asar semayang, waktu maghrib semayang. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah abdin as-shalah. Karena yang pertama kali dihitung di hari kiamat lagi Pak, bukan harta kita Pak. Bukan seberapa banyak kita harta yang kita miliki. Tidak. Tapi yang pertama kali ditanya oleh Allah, salat kita Pak. Semayang kita Pak. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilman kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Sekali lagi ditekan oleh Allah lagi, sekali lagi, jangan, kata Allah. Jangan ya kamu. Lagi kamu nyesel. Nah itu. Lagi nyesel karena banyak orang nyesel Pak dalam kuburan itu. Nyesel. Taula akhartani ila ajalin qarib. Ada lagi uang-uang yang dalam kuburan itu berdoa kepada Allah. Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Rabb, merintih Pak mereka Pak. Ya Rabb, Rabbana absorna, akulah jinggoh ya Allah, siksamu ya Allah. Wa sami'na, akulah dengar ya Allah, betapa dahsyatnya siksamu ya Allah. Wasamina farji'na na'mal sholihan inna mungkinun. Ya Allah, balik ke aku ya Allah, ke dunia ya Allah. Nak ngapo kata Allah? Na'mal sholihan inna mungkin. Aku nak beramal soleh ya Allah. Balik ke aku ke dunia ya Allah, nak beramal soleh, nak semayang, nak infak, nak sedekah, segala macam. Dengar malaikat, rio kawan nak lemak kau jadi malaikat kelentang tekuknya tak balik lagi. Jangan asal-asal gitu Pak. Tak minta berdoa baik kita dengan malaikat lagi, doa baik dengan Tuhan dalam kubur. Tak katik lagi ya urusan doa di dunia tu lah Pak. Kalau dalam kubur nak berdoa semerintih cak mana baik doa kita Pak. Senangis apa baik doa kita, ya Allah, tolong aku ya Allah, kembalikan aku ya Allah ke dunia ya Allah.
kati urusan dikasih oleh Allah azab sujahul aqra, ulo yang sangat besar, laju jabatan apa baik yang kita pangkat di dunia ini, laju dimakan. Itu Pak, menyesal. Kapan nyesalnya? Setelah dalam kubur. Di dunia ini beradasan beladas gitu dengan harta kita, beladas gitu dengan apa yang kita miliki. Tidak apa-apa. Yang kita harap Pak, ketika kita meninggal kata malaikat, tidurlah kamu seperti kamu tidurnya pengantin. Selamat Pak. Tidak terasa walaupun lama nunggu Pak. Walaupun lama nunggu hari kiamat tidak terasa Pak. Tahu kalau ini pengantin lah melewati pengantin kalau ini kan, cak mana tidur pengantin. Ya. Jadi cak itulah kira-kira. Ya. Maka dalam hadis itu dikatakan la tazulu qadaman hatta yus'ala an arba. Tidak akan bergeser sedikit pun Bapak kaki kita ini Pak. Di hari kiamat nanti kaki kita, baik itu laki-laki maupun perempuan, lanang betina, kecil besar, kalau dia sudah akil balik, tidak bergeser sedikit pun kata Allah. Illa an arba, kecuali Allah tanya 4 perkara. Apa itu? An umrihi fima abna. Umur kita yang kita pakai kemana? Berapa tahun kita hidup Pak? Berapa tahun kita hidup? 40 tahun, 60 tahun, 63 tahun. Berapa tahun kita hidup? Kira-kira banyak amal ibadah atau banyak amal dosa selama kita hidup? Data itu Pak, kita sehari itu pasti berdosa. Siapa yang baca pastikan sehari itu tidak berdosa? Tidak baca Pak. Mulut kita, mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita, tidak baca. Maka kita terus beribadah. Untuk menghapusi dosa itu kita beribadah terus beribadah. An umrihi fi ma'abla wa an jasadihi fi ma'abla. Jasad kita yang kita bawa ini lah. Siang malam kita bawa kemana? Pernah tak kita melangkah ke masjid? Pernah tak mata ini menangis untuk Allah di tengah-tengah malam? Pernah tak kira-kira? Pernah Ustaz nangis Ustaz. Ngapo? Buntu. Pas buntu nangis. Ya Allah. Khusyuk nian Pak. Kita ni kadang tak khusyuk nian Pak. Pas ngapo? Pas buntu. Banyak kendak ya. Urzukuna ya Allah. Berikan aku rezeki ya Allah. Rezeki untuk yang lain. Amin. Amin. Itu doanya. Pas rezeki, Allahumma rizqna rizqan jadidan ya Allah. Jelasnya amin juga rezeki ya. Boleh itu, boleh kata yang melarang. Tapi diimbangkan Pak. Ketika kita berdoa untuk rezeki, boleh. Ketika kita berdoa untuk amal kita akhirat pun kita lebih khusyuk lagi. Wa an jasadihi fi ma'ablah wa an ilmihi madza amila fi. Ilmu yang kita dapat kemana kita amalkan Pak? Ilmu apa itu? Ilmu yang kita gunakan, bukan ilmu rawa rontek, bukan ilmu reka gunung, bukan. Ilmu ini apa maksudnya? Ilmu yang kita ketahui tentang semayang. Tahu kita wajib semayang Pak. Tidak kita semayang, ditanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertanggung jawab dia lagi di hadapan Allah. Ilmu apa lagi? Ilmu puasa. Tahu dia kewajiban puasa, tidak galak dia puasa. Terlaknat Pak. Terlaknat bang cak itu Pak. Dan aku yakin tahu kalau dia uangnya di sekitar kita tentang kewajiban semayang. Tanyalah Pak, uang yang tidak pernah semayang di pasar sana atau tetangga kita. Kau tahu tak apa? Semayang itu wajib. Oh tahu Pak dia, pasti tahu. Tapi mengamalkan atau tidak? Tidak. Berarti ilmu dia tidak dimanfaatkan untuk dirinya,
Macam mana untuk bermanfaat untuk orang lain? Kalau dengan dirinya baik tidak bermanfaat, apalagi dengan orang lain. Yang terakhir, wa ammalihi min aina iktasabah wa fima anfaqah. Harta kita dari mana kita dapatkan dan ke mana kita keluarkan. Ribet Pak hartanya, Pak. Makanya banyak berdoa di dalam kubur tu, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas sholihin. Ya Rabb, kalau seandainya Engkau berikan aku kesempatan sedikit untuk hidup di dunia, sedikit baik ya Allah untuk hidup di dunia. Nah, kata manusia, untuk apa kata Allah? Fa asaddaqu aku minas sholihin. Aku nak bersedekah dan aku habisi segala hartaku. Ngapa? Karena harta paling ribet Pak. 1.000 rupiah yang kita makan, 1.000 rupiah yang kita jadikan makanan, kita makan, ditanya oleh Allah Pak. Apalagi sehari itu berapa ribu rupiah kita habis Pak. Ditanya oleh Allah Pak, kemana, di mana, dijadikan apa, untuk apa, disedekahkan tidak. Itu Pak. Aku kalau ahli tasawuf, dia nganggap satu kancing ini Pak, satu kancing baju gitu Pak. Oh ya Allah Pak, berat yang hisapnya Pak. Satu kancing baju yang kita pakai ini Pak. Kancingnya Pak ya, bukan bajunya. Berat hisapnya Pak. Itu orang ahli tasawuf. Dengan kira-kira kita kesenangan batin. Yang kita pakai ini, dari mana kita dapatnya, kemana baik kita pakai. Kita nyangkut kita pakai untuk pergi, untuk sholat baik ini. Ternyata pernah juga kita pakai untuk pergi organ tunggal. Di organ tunggal itu ada biduan. Itu jengok ke? Bersaksi Pak. Jangan nyangkut ada bersaksi. Peci ini nah. Ternyata kita pakai untuk sujud baik. Ternyata pernah juga kita pakai untuk jengok uang yang tak benar. Saksi Pak. Bersaksi. Aku dalam surat Yasin itu dikatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari itu Pak, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, mulut terkunci. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, tangan menjadi saksi. Tangan berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kedua kaki menjadi saksi gitu. Tak baca kita memang bohong Pak. Dunia ditaruh kelah baca bohong. Kau korupsi? Tidak. Macam di TV ini banyak orang yang ditangkap polisi oleh karena korupsi, tapi ngaku tidak. Siwo dia punya cara yang paling mahal. Untuk apa? Supaya dia menang. Tidak tahu. Mungkinlah dia kaget selamat hukuman di dunia Pak, tapi sekali lagi tidak akan bakal selamat di hukuman di akhirat. Itu Bapak, di tausiah subuh hari ini kami mengajak pada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada subuh hari ini, sama-sama kita pikirkan dunia kita juga pikirkan akhirat kita. Pikirkan kehidupan kita, tapi pikirkan juga kehidupan kita untuk di masa yang akan datang. Di mana itu kehidupan kita? Di akhirat. Kira-kira lah mulai hidup di dunia atau hidup di kuburan? Kuburan dulu belum ya? Lama di kuburan ya? Lama di kuburan Pak dari akhirat, dari dunia. Dunia ini paling kencang lagi itu 70 tahun, paling kencang 80 tahun. Lewat dari sana lah banyak bang doa anak mati Pak. Kalau 80 tahun lah banyak berdoa anak mati Pak. Ngapa? Kami banyak kenalan, kami banyak pengajian ibu-ibu yang tua tuh. Ya Allah Ustaz, doakan aku, Ustaz doakan aku. Aku ini supaya cepat mati. Lah, juga. Cak mana belum? Iya Ustaz, kawan-kawan aku ini mati kalau. Seumuran aku ini mati kalau Ustaz. Aku dewe yang menunggu ini bawa aku kalau. Ya Allah ya Allah. Berdoa anak mati Pak. Bangsa nah kemarin yang lalu viral di Jambi. Viral Pak. Ngapa? Seorang nenek-nenek nak bunuh diri. Nak minum racun, ngapa katanya? Kesel karena dia tidak mati-mati. Bahkan dia ke dokter, Bapak, ke dokter untuk disontek katanya, Bu dokter, ini sontek aku, sontek apa? Sontek mati. Sontek mati, Pak. Ngapa?
Kesel dia tak mati-mati. Dah lama tak mati-mati. Umur 83 tahun tak mati-mati. Kawan-kawannya lah mati kalau dia tidak. Ya rupanya panjang umur tu tak lemak juga. Pak. Tak tahu aku Islam bukan. Pada intinya panjang umur tu tak lemak juga, Pak. Panjang umur berkah itu yang bagus. Panjang umur baik. Banyak udah orang mati. Ya Allah matikan aku, matikan aku. Masih tak mati-mati. Kesel dengan lakinya selingkuh kali ya. Mudah-mudahan tausiah singkat ini sama-sama kita berharap ketika kita mati juga mati dalam keadaan mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Maka orang-orang yang mengucapkan kalimat itu ketika di akhir hayatnya tidak ada halangan bagi Allah untuk masukkan kita ke dalam syurga. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pakai apa tadi? Beli yang mahal. Termasuk boros tidak? Tergantung keperluan. Tergantung keperluan. Kalau seandainya baju apanya? Baju lahado ini, lahado baju yang mahal. Dan baju ini masih pacak digunakan. Kita beli baju baru lagi. Nah, itu pemborosan namanya. Tapi tergantung keperluan. Kita tak tahu macam mana boros namu. Yang namanya boros ini uang yang berlebih-lebihan. Nah, ini contohnya siapa? Dia lahado mobil. Lahado mobil deh, Pak. Pengen senang-senangan baik, beli mobil lagi. Padahal tak dipakai, Pak. Cuma hiasan baik. Nah, ini pemborosan namanya. Lahado motor, nak beli motor lagi. Untuk apa? Supaya ditinggal uang pun kayo, banyak motor, banyak kendaraan. Nah, itu pemborosan namanya. Tapi kalau selagi dibelinya untuk harta, tapi harta itu dipakainya untuk dia, itu tidak boros. Itu namanya kebutuhan. Beda dengan perhiasan yang diambur-amburkan. Contoh, ibu pakai gelang emas. Kalau emas itu kan harusnya di dalam kan, pakai di luar. Nah, itu berlebihan itu. Termasuk berlebihan, walaupun itu cuma segram seandainya. Jilbab harusnya kan di dalam emas ini. Taruh di luar jilbab. Nah, di galung ini. Pergi kondangan. Nak ngambuk aja gitu. Nah, itu berlebihan namanya. Walaupun itu emasnya cuma segram. Begitu emas tipisnya ini taruh di luar pun. Nah, itu berlebihan. Jadi tergantung kebutuhan. Oke. Ya, habis waktunya. Ya, cukup kita ya. Kita akhiri dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillah dan dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yu'afin ya mukaffir mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara. Allahumma afina fi badana ya Allah, sihatkan badan kami yang hadir pada hari ini ya Allah. Allahumma afina fi basadina, sihatkan pendengaran kami ya Allah. Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basadina, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ya fattah ya qayyum amka iftalana abwabal khair, bukanlah kepada kami yang hadir Allah pintu kebaikan ya Allah. Abwabal barakah, pintu keberkahanmu ya Allah. Abwabal rahmat, pintu rahmat kasih sayangmu ya Allah. Abwabal maghfirah, abwabal rizqa, pintu rezekimu dari penjuru yang kau miliki ya Allah. Abwabal ilma, pintu ilmumu ya Allah yang bermanfaat ya Allah. Abwabal jannah, dan pada akhirnya bukakan kepada kami semua pintu surgamu ya Allah. Allahumma razaqna rizqana halalan thayyiban wasi'an mubarakan, berikanlah kami rezeki ya Allah yang halal, thayyib dan berkah ya Allah. Rezeki yang mengantarkan kami semakin taat untuk beribadah kepadamu ya Allah. Rezeki yang mengantarkan kami dapat menikmati Mekah Al-Mukarramah. Rezeki yang mengantarkan kami dapat berkunjung ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Allahumma ya azim wa hayy qayyum maha mulia, ahyina hayatil adzim, menjaga hidup kami dan jangan kau hinakan kami ya Allah.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Bila ada kata-kata salah kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.